Pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Sion Jahat Tenggara. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di sini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kita berada di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun yang ke-39 Persekutuan Kaum Bapa GPIB. Tema ibadah hari ini, Kaum Bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Penatua Daniel Salamba. Perayaan Syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapa PKB saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapa, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapak, tidak putus asa, kecewa dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha, layan serta mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luwes yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta untuk memampukan kita semua, khususnya kaum bapak, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini, kaum bapak tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikkan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun, kaum bapak GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan Syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapak saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia.
Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta, sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Yang bersedia kita ikut cahaya terang, perlu bersyukur pada Dia yang oleh selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita hari ini terambil dalam Roma pasal 12 ayat 6 dan 7 yang mengatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji namamu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembahmu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan
dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membaharui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia bina layan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum bapa. Engkau telah memperlengkapi para bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para bapa tetap tangguh dan luas menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom dan pembawa sukacita serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam pembacaan dan perenungan kami hari ini, agar kami dapat mengerti apa kehendak Tuhan di dalam bacaan renungan kami pada hari ini. Tuhan Yesus bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Perjanjian Baru dari surat 1 Korintus 1 ayat 1 sampai ayat yang 9 yang mengatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat,
yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9 menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema dari renungan kita yaitu kaum bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apa itu karunia? Karunia adalah suatu pemberian yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Karunia bukanlah hasil usaha manusia, melainkan pemberian Allah. Karunia yang dianugerahkan Allah itu cuma-cuma dan tidak diberikan untuk kebaikan manusia sendiri. Banyak macam karunia rohani. Pertama, karunia untuk bernubuat, karunia untuk mengajar, karunia untuk melayani, karunia untuk memimpin, karunia untuk menyembuhkan. Dan masih banyak jenis-jenis karunia rohani yang dianugerahkan Allah kepada tiap-tiap orang. Tujuannya adalah untuk membangun persekutuan jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan jemaat di Korintus menghadapi masalah dan pergumulan. Bermacam-macam dalam jemaat yang berbeda latar belakang. Justru membuat persekutuan dalam Tuhan jemaat mengakui perpecahan. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Korintus di dalam suratnya agar jemaat sebagai anggota Tuhan Kristus dapat berusaha sama menjaga kesatuan dan keutuhan jemaat dalam iman kepada Kristus. Di sisi lain, dalam surat pertama Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 7, di sana Paulus mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan bagi jemaat. Kasih karunia Allah itu membuat jemaat
memiliki karunia dalam segala hal, berupa macam perkataan dan segala macam pengakuan. Jemaat Kristus tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Ayat 7. Semua karunia yang diberikan Allah kepada jemaat merupakan suatu anugerah yang tidak bisa dibeli atau dibayar oleh apapun juga. Kekayaan rohani berupa karunia-karunia tersebut harus digunakan dalam kehidupan untuk mendatangkan kebaikan dan saluran berkat bagi orang lain sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karunia yang sudah diberikan kepada orang percaya di dalamnya mengandung sebuah pengertian tugas bagi kita untuk meneruskan karya keselamatan Allah bagi sesama makhluk ciptaannya lewat atau melalui setiap karunia yang kita miliki. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjalani tugas sebagai saksi Kristus tentu bukanlah hal yang mudah. Kita akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan, pergumulan yang berbeda-beda. Namun sebagai orang percaya, kita tidak boleh putus asa dan menyerah, karena Tuhan kita Yesus Kristus selalu setia menyertai kita dan memberikan kekuatan di tengah berbagai pergumulan dunia ini. Hari ini kita kembali diajak bersyukur atas pertambahan usia berkat PKB GPIB yang ke-39. Pertanyaannya yang harus kita renungkan bersama, sudahkah berkat PKB atau kita sebagai kaum bapa senantiasa membawa dan menghadirkan terang Kristus di tengah keluarga kita, persekutuan dan masyarakat? Apakah kita sudah menjadi pemimpin, kepala keluarga, suami atau ayah yang melayani? Berikutnya mengacu pada tema HUT berkat GPIB hari ini, kaum bapak GPIB tidak kekurangan karunia. Tuhan sudah melengkapi kita sebagai kaum bapak yang dengan karunia rohani untuk kita kembangkan, khususnya menghadapi dampak dari penyakit COVID-19, karena situasi ini telah menimbulkan dampak besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Banyak usaha yang macet dan akhirnya ditutup. Banyak bapak-bapak pekerja yang harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kaum bapak tidak boleh putus asa, kecewa, dan berpangku tangan. Kita harus sadar bahwa Tuhan mengaruniakan kekayaan rohani untuk dapat kita kembangkan untuk berkreasi dan berdaya cipta, menciptakan peluang dalam usaha kerja apapun yang dapat memberikan hasil agar kehidupan keluarga, persekutuan dan masyarakat semakin baik dan sejahtera.
tetap jadi kaum bapak yang tangguh, artinya kuat, tabah, tahan pantang menyerah, dan luwes, artinya kaum bapak tidak boleh kalah. Tidak tanggung dan mudah menyesuaikan diri dalam berbagai hal, tidak sombong, mampu berbaur dengan semua orang, punya inisiatif sehingga mampu memecahkan masalah atau persoalan yang terjadi. Jadilah kaum bapak yang mampu melayani, memimpin dalam keteladanan sikap hidup dan iman agar kehidupan kita menjadi kuat, punya inisiatif sehingga mampu memecahkan masalah atau persoalan yang terjadi. Jadilah kaum bapak yang mampu mengayomi, memimpin dalam keteladanan sikap hidup dan iman agar kehadiran kita menjadi berkat. Selamat ulang tahun berkat PKB GPIB ke-39. Tuhan Yesus memberkati. Marilah jemaat berdiri dan kita masuk dalam pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh umat percaya. Kita masing-masing berkata, kita berdoa. Tuhan Yesus di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena sampai hari ini Engkau masih berkenan bersama-sama dengan kami, menjaga dan menjauhkan kami dari segala macam pergumulan dan kejadian yang tidak kami dapat melakukan. Terima kasih atas firman-Mu yang kami sudah dengarkan bersama-sama. Jadi kalau firman itu menjadi ukuran berkat dalam kehidupan kami, sehingga karunia yang Tuhan berikan menjadi berkat untuk selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Paulus Wato yang sedang menderita penyakit di Samarinda. Tuhan tolong berikan kekuatan kepada semua anak-anak dan keluarga. Berikan kekuatan iman kepada Bapak Paulus sehingga di dalam mengalami penyakit ini mereka tidak akan goyah dan tetap teguh menghadapinya.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Oma di Balikpapan. Berikan kekuatan agar cepat sembuh dan boleh kembali berkumpul dengan keluarga. Tuhan, kami berdoa buat semua majelis jemaat, berikan kesatuan dan kesatuan agar kami tetap bersatu dalam melayani Engkau, melayani jemaat. Utamanya pendeta berikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh pergumulan yang kami hadapi. Berikan juga kekuatan kepada kami, berikan inisiatif yang baik agar kami menjalani ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah. Berikan kekuatan agar mereka dapat memimpin kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam Kristus Yesus setelah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerjaan-Mu, jadi kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang besar kepada kami. Dan jangan bawa kami percobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu berbagi bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12-13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Kasih
Engkau sungguh kasih wanita di bertemu hari ini yang kau sudah berikan. Tunaikan syukur berhadiah kau habis-habis kasih darah selalu baru datang telah besar setia di sepanjang Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur secara silih ganti atas persembahan yang telah dikumpulkan. Allah Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kuduskan dan berkatilah, ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Segenap pengurus Pelkat PKB GPIB Sion Jahap Tenggarong mengucapkan selamat ulang tahun ke-39 Pelkat PKB GPIB. Kiranya di usia yang ke-39 Pelkat PKB semakin bertumbuh dalam iman dan semakin giat dalam pelayanan dan persekutuan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Majelis Jemaat GPIB Sion Jahap Tenggarong mengucapkan selamat ulang tahun ke-39 Pelkat PKB GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, bulanlah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman yang kamu telah dengar di mana kamu berada.
dan kemiskinan, jangan biarkan sesama bergandengkanlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidup. Tolonglah ya Allah, hidupkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhan. Ayolah Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikanlah perintah untuk berkarya, bersaksi berkebenaran. Bergandengkanlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidup. Tolonglah ya Allah, hidupkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkisah dalam hati, bersyukur